Selamat siang. Sebelumnya, kenalin saya Siti Nurrahma. Saya akan menjadi konselor saudara dalam sesi sekarang sampai sesi konseling sampai terakhir. Sebelumnya boleh kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Citra Ayuni. Oke, mau dipanggilnya apa ya? Citra aja. Citra aja. Tadi kesini macet nggak? Enggak sih, alhamdulillah lancar. Sebelumnya Kak Citra ini dari mana ya? Dari Cileunyi. Dari Cileunyi. Oke. Kalau sekarang kesibukannya lagi kesibukan ngisi apa? Paling kalau misalnya sekarang kesibukannya paling kuliah, terus juga ikut kepanitiaan kayak gitu. Oh, Kak Citra ikut kepanitiaan ya. Berarti lagi sibuk-sibuknya nggak? Iya sih, lagi sibuk buat nyiapin makrab. Oh, oke. Nih, kalau boleh tahu, dengan kesibukan Citra dengan kuliah, terus juga ikut kepanitiaan, bisa Citra gambarkan nggak kayak suasana hatinya dengan di tengah kesibukan ini? Kadang-kadang kalau misalnya ngebahas tentang suasana hati ya, kadang akhir-akhir ini tuh lebih banyak apa ya, kayak marahnya sih, kayak marah, terus tuh kayak bete aja gitu karena udah semester 5 juga gitu ya, udah sibuk sama tugas sama praktikum kayak gitu, jadi kayak perasaannya tuh kayak campur aduk lah, capek terus kesel juga kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan Citra sudah menjelaskan ada rasa bete, kesel. Nah, apa sih per emosi yang paling mengganggu atau emosi yang paling mendominasi di diri Kak Citra sekarang ini? Paling kalau misalnya emosi yang paling mendominasi aku sekarang marah sih, lebih sering marah. Lebih marah nih. Nah, karena sekarang perasaannya lagi marah, campur aduk, kayak tadi lagi bete dan lain-lain. Nah, ada gak sih hal yang membuat Kak Citra tuh buat lebih baik lagi suasananya gitu? Paling aku dengan menghindari dulu apa yang bikin aku marah, terus juga apa yang bikin aku bete juga paling dengan cara aku baca sih yang bisa balikin suasana mood aku. Kalau dengan cara menghindari itu, apakah emang bisa jadi mengontrol perasaan Citra atau gimana? Kalau misalnya untuk mengontrol banget sih enggak, cuma seenggaknya teralihkan gitu. Oke. Nah, kalau biasanya kalau Citra lagi ada masalah seperti ini gitu, apalagi sedang emosi marah tuh sedang mendominasi gitu, biasanya apa yang dilakuin Citra gitu untuk menghadapi suasana-suasana ini? Paling yang tadi aku bilang sih kayak membaca, karena aku suka baca gitu kan, terus juga membaca tuh bikin apa ya, ngedistract pikiran marah aku, terus juga mood aku jadi lebih bagus lagi kayak gitu. Oke. Selain membaca tadi yang Citra sebutkan, ada gak sih kebiasaan atau perilaku yang memang bisa mengurangi perasaan stres, perasaan yang gak enak di dalam diri Citra itu? Paling dengan cara aku mengontrol kemarahan aku sih, karena kayak kalau misalnya dalam keadaan marah di area kampus kayak gitu kan gak enak ya sama teman-teman, jadi kayak aku lebih baik mengontrol aja gitu. Terus kayak kalau misalnya di area kampus juga aku seringnya ke distract gitu sama hal lain, jadi kayak sedikitnya lupa gitu. Oke. Nah, kalau di tengah permasalahan yang Citra sedang hadapi sekarang, kalau dalam interaksinya bagaimana? Kayak dalam keluarga atau dengan teman, itu gimana hubungannya? Kalau misalnya dengan teman, aku baik-baik aja sih, kayak kadang teman juga bisa naikin mood aku gitu. Cuma kalau misalnya sama keluarga baik sih, dikatakan baik. Cuma kayak kadang ada beberapa hal yang bikin aku tuh kayak di luar aku tuh bisa seneng-seneng gitu, terus di rumah kayak ada aja gitu yang bikin aku sedih, bikin aku marah. Ada aja gitu ya pemicunya yang bikin marah ataupun sedih gitu. Nah, kalau dalam sehari-hari nih ketika Citra sedang dihadapi masalah ini, kadang keganggu gak sih konsentrasinya, kayak dalam belajarnya jadi ada terpengaruh sesuatu kah atau gimana? Kalau misalnya terganggu, jelasnya terganggu karena kayak aku bukan tipe orang yang bisa ngelupain masalah
yang ada di rumah, kayak ketika di kampus dilupain dulu aja gitu, enggak, pasti kayak kepikiran terus jadi ngeganggu konsentrasi belajar aku juga sih, karena masalah itu tuh cukup ngeganggu aku. Oke. Kalau dalam hal mengganggu konsentrasi ini ada di taraf sangat mengganggu gak, atau seperti bagaimana gitu? Kalau untuk mengganggu banget kayaknya enggak, aku masih bisa cukup mengontrol dengan cara aku have fun gitu di kampus, enggak berlarut-larut. Cuma untuk kembali lagi ke rumah pasti akan muncul lagi gitu perasaan sedihnya, terus permasalahannya juga jadi keinget lagi gitu, kesel lagi. Oke. Nah, kalau dalam situasi gini, pikiran yang selalu muncul gitu di dalam diri kita tuh kadang perasaan yang negatif atau positif yang lebih mendominasi? Kalau yang lebih mendominasi kayaknya negatif sih. Kalau bisa dicontohkan kayak perasaan negatif atau pikiran negatif apa yang selalu terdominasi kalau kita tuh lagi ada di dalam permasalahan gitu? Kayak apa ya, negatif, kayak aku gak terlalu berguna mungkin. Oke. Kalau karena Cita sekarang sedang mengalami permasalahan gitu ya, nah bagaimana cara Cita untuk mengatasi permasalahannya, kayak pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Kadang kalau misalnya ditanya tentang pengambilan keputusan itu tuh aku juga suka bingung ya, mau ngambil keputusan kayak gimana, karena jujur aku tuh gak bisa ngambil keputusan yang secepat itu. Makanya aku memilih buat konseling kesini jujur, karena aku udah bingung aku harus kayak gimana. Oke, jadi Citra itu datang konseling ke sini itu untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita alami sekarang, apalagi yang lagi didominasi emosi marah gitu. Jadi Citra tuh ingin menyelesaikan masalah itu gitu. Oke, dalam pengambilan keputusan seperti sekarang Citra datang untuk konsultasi kepada saya, apakah ada rasa keraguan atau rasa yang lain? Kalau ragu sih ada, lebih ke ragu terhadap diri sendiri ya, karena kalau misalnya aku datang konseling berarti aku udah gak bisa gitu ya, udah gak bisa yakin kalau misalnya aku bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke, jadi Citra sudah siap ya untuk menceritakan semuanya kepada saya, dan kita juga akan menyelesaikan permasalahan yang sedang Citra alami dari tahap awal sampai nanti akhir di konseling. Nah, untuk sesi sekarang sudah dicukupkan. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan ke sesi konseling, di mana kita akan lebih mendalami lagi, kita akan mencari nih solusi apa yang baik untuk Kak Citra nanti ke depannya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, nanti silahkan Kak Citra untuk daftar kepada pendaftaran untuk melakukan konseling selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Halo, bertemu lagi Citra. Halo. Tadi kesini lancar di jalan? Lancar. Oke. Keadaannya gimana? Kabarnya baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang masih sibuk kepanitiaan, perkuliahan? Sekarang sibuknya lebih ke kuliah sih. Lebih ke kuliah sekarang. Oke. Sekarang gimana perasaannya? Udah siap? Siap. Sudah siap ya untuk menceritakan semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi ya, saya itu konselor, sebagai konselor Citra. Sekarang saya akan menjaga kerahasiaannya, jadi Citra gak perlu khawatir untuk lebih terbuka dan akan menceritakan semua permasalahan yang sedang Citra alami kepada saya dari awal sampai akhir, sehingga kita dapat memecahkan permasalahan yang Citra alami bersama-sama gitu ya. Nah, sebelumnya dari pertemuan sebelumnya sampai sekarang bagaimana perasaannya? Baik sih, cuma masih tetap ya sedih sama marah yang kayak gitu lebih tetap mendominasi. Oke, jadi marah dan sedih itu lebih mendominasi gitu ya.
seperti yang sebelumnya telah Citra sampaikan, Citra tuh sedang didominasi oleh marah, kecewa, dan lain-lain. Nah, boleh dijelaskan lebih dalam kayak bentuk marah apa sih yang sedang Citra rasakan saat ini? Yang kayak aku ceritain di minggu lalu ya, kalau misalnya aku tuh kadang di kampus tuh ngerasa have fun kayak gitu, cuma kalau misalnya udah balik ke rumah kayak gitu tuh timbul lagi gitu perasaan sedihnya kayak gitu, karena salah satu faktornya tuh kayak dari keluarga aku sendiri gitu, dari bapak ya lebih tepatnya. Karena kayak aku tuh ngerasa kalau misalnya aku tuh ngerasa kalau misalnya aku tuh nggak dekat sama bapak aku tuh lebih dekat sama adik aku kayak gitu. Terus juga komunikasi aku sama bapak aku tuh lebih jarang dibandingkan aku sama mama aku. Dan kayak sama bapak aku tuh beneran jarang banget ngobrol, kecuali kalau misalnya aku ada urusan yang harus menyangkut pautkan bapak aku gitu, kayak misalnya di kampus untuk membayar UKT yang kayak gitu. Kalau misalnya untuk ngobrol biasa di rumah kayak gitu jarang, dan aku tuh ngerasa kalau misalnya aku tuh nggak segan gitu sama bapak aku tuh, karena udah beberapa kali kalau misalnya aku ngajak ngobrol atau apa kadang nggak direspon kayak gitu. Cuma kalau misalnya sama adik aku tuh ya kayak biasanya aja gitu bapak aku kayak gitu. Oh, jadi Citra tuh ngerasa kalau kedekatan Citra dengan orang tua tuh dengan bapak tuh lebih jauh, nggak dekat daripada mama gitu. Jadi Citra tuh sekarang tuh perasaan marahnya karena apakah karena Citra merasa tidak dekat dengan bapak atau bagaimana? Apa ya, kalau misalnya di kata marahnya tuh kenapa gitu, di saat aku pengen coba untuk ngobrol sama bapak kayak gitu tuh bapak tuh jarang ngerespon yang baik gitu, kecuali kalau misalnya sama adik aku tuh kayak ya udah biasa-biasa aja. Oke, jadi Citra tuh merasa kayak sedih karena tidak seterlalu dekat itu gitu ya dengan bapak dibandingkan dengan adik Citra. Nah, kalau dengan situasi seperti ini biasanya Citra apakah ada menanyakan untuk mengklarifikasi ke bapak atau gimana? Waktu itu sempat sih kayak berantem gitu ya, karena aku tuh ngerasa udah kesel banget gitu. Jadi aku tuh cerita sama mama kayak kenapa sih giliran kalau misalnya aku yang ajak ngobrol kayak gitu tuh nggak pernah dijawab. Kalau tadi Citra sudah menjelaskan kalau tadi tuh sempat berantem. Nah, kalau boleh tahu berantem seperti apa sih yang biasanya Citra permasalahkan dengan bapak Citra ini? Paling kalau misalnya bapak kadang kalau nyuruh atau akunya kurang denger tuh nadanya tuh tinggi gitu. Terus aku tuh orang yang nggak mau digituin, jadi aku ngebales tinggi juga. Oh, jadi Citra tuh kadang karena perasaan marahnya mungkin sudah kerasa gitu ya, jadi suka melakukan hal yang apa yang dilakukan bapak Citra Kayak kayak sama tadi. gitu. Oh, Terus jadi dengan nada tinggi balik lagi dengan nada tinggi gitu. Terus juga pernah itu salah satunya penyebab aku berantem juga. Terus juga akhirnya ngobrol sama mama kayak gitu, kayak aku tuh ngobrolin kayak kenapa ya kayak sama aku mah beda gitu. Terus juga mama cuma bilang nggak apa-apa, kayak apa ya, nggak apa-apa gitu, nanti dicoba lagi ngobrol lagi, kayak coba mama yang ngobrol. Oke, apakah dengan Citra mencoba untuk mengobrolkan itu dengan mama sedikit membantu atau gimana? Kalau dibilang membantu sih, membantunya jadi bapakku tuh ada minta maaf itu ke aku, tapi
nggak langsung juga sih minta maaf ya, tapi lewat mama. Oh, jadi penyampaiannya tidak langsung kepada Citra. Nah, kalau boleh tahu, apakah dengan meminta maaf ini Citra lebih suka, sebenarnya Citra tuh lebih suka kalau Bapak tuh minta maafnya langsung ke Citra aja, gak usah melalui mama gitu, atau dengan Bapak Citra minta maaf melalui mama dan disampaikan lagi ke Citra itu sudah baik aja seperti itu? Aku ngerasa cukup sih kayak gitu juga. Berarti mama aku menyampaikan apa yang buat aku gak nyaman kayak gitu. Cuma aku juga kayak apa ya, kayak masih nanya-nanya gitu, kayak kenapa gak coba minta maaf sendiri aja gitu. Karena kan kayak bisa aja gitu dengan bapak yang minta maaf sendiri bisa memperbaiki komunikasi antara aku sama bapak. Oke, nih kalau boleh tahu berarti di sini di permasalahannya ada di komunikasi nih. Jadi komunikasi seperti apa yang Citra harapkan antara Citra dan Bapak ini? Kayak aku pengennya ya udah weh, perlakuin aku sama kayak bapak ngeperlakuin adik aku. Oke, apakah Citra melihat perbedaan yang signifikan atas perlakuan Bapak ke Citra dan ke adik Citra? Iya, dari segi komunikasi aja, bapak tuh lebih sering ngajak ngobrol duluan tuh adik aku gitu dibanding aku. Bapak bakal ngobrol sama aku tuh kalau misalnya ada yang penting aja gitu. Kalau misalnya sama adik aku tuh lebih sering kayak buat bercanda kayak gitu. Kalau misalnya aku mah lebih seringnya aku yang cari obrolan gitu sama bapak. Terus kadang kalau misalnya aku udah kalau misalnya respon bapak kayak gak baik atau misalnya gak ngerespon, itu yang bikin aku apa ya, marah, sedih kayak gitu, yang sampai emosi itu tuh ke bawah gitu sampai aku kuliah sampai kayak gitu. Terus di kuliah aku bisa ngelupain itu sebentar gitu. Cuma kalau misalnya pulang ke rumah lagi kayak inget lagi, ngalamin lagi yang kayak gitu. Oke, selain dari perasaan marah gitu ya, apakah ada perasaan lain yang muncul ketika Citra dihadapi dengan permasalahan komunikasi dengan Bapak Citra ini? Lebih ke apa ya, iri sih, iri sama adik aku gitu yang bisa dapetin apa ya, perhatian langsung gitu dari bapakku. Walaupun emang bapak tuh nunjukin juga, cuma apa ya, mungkin karena akunya udah gede juga gitu ya, jadi bapak tuh lebih gengsi atau apa. Cuma kayak aku tega mau kayak gitu gening, ya udah we perlakuin sama aja gitu antara aku sama adik aku. Oke, jadi selain emosi marah juga ada rasa iri gitu ya antara Citra dengan adik Citra sendiri. Nah, kalau boleh tahu, kalau hubungan Citra dengan adik Citra sendiri itu gimana? Aku sama adikku kurang deket juga sih, kayak karena mungkin karena gap usia yang jauh juga gitu ya, jadi lebih sering berantem. Terus juga adik aku tuh kurang dekat sama aku, lebih dekatnya tuh sama saudara-saudara aku kayak sepupu-sepupu aku. Karena kalau misalnya sama aku tuh lebih seringnya tuh berantem gitu, kayak karena ya mungkin karena itu usia yang jauh juga. Terus juga akunya yang gak sabaran, terus dianya yang mancing terus, jadi ada aja gitu yang bikin apa ya, bikin berantem. Oke, kalau tadi dimention kan kalau kurang deket juga gitu ya sama adiknya. Nah, biasanya apa sih yang nyebabin Citra tuh jadi kurang deket gitu sama adik Citra? Apa ya, karena mungkin adik akunya juga jarang di rumah. Terus juga emang dari kecil tuh gak dibiasain buat selalu ngobrol kayak gitu, jadi kayak udah we di rumah juga kalau misalnya di rumah cuma berdua ya udah masing-masing aja gitu. Kecuali kalau misalnya kita ada butuh satu sama lain baru kita ngobrol. Itu juga ngobrol juga bukan ngobrol yang berkepanjangan, yang dua orang ngobrol panjang itu enggak. Cuma kayak adik aku butuh ini terus aku minta tolong ini, paling kayak gitu-gitu doang di rumah juga. Oke,
karena tadi Citra sudah bilangnya kalau emosi marah dan iri itu yang paling mendominasi. Nah, perasaan itu tuh sangat mengganggu Citra ke dalam aktivitas sehari-hari. Kalau misalnya aku ngalamin hal itu cukup mengganggu sih, karena itu yang ngebuat mood aku tuh jelek gitu sepanjang hari. Terus juga bikin aku tuh jadi gak mau buat ngobrol sama orang-orang rumah, karena juga yang ngapain aku ngobrol, orang tadi aku ngajak ngobrol juga gak ditanggepin kayak gitu. Jadi aku lebih sering buat diam aja di kamar. Oke. Tadi Cita tuh bilang kalau lebih senangnya gitu ya untuk diam aja di kamar. Nah, diam ini tuh adalah salah satu cara Cita untuk menghindari atas permasalahan ini atau bagaimana? Iya sih, lebih ke bentuk aku menghindar dari masalah, terus dari orang-orang yang ada di rumah juga, karena aku takut kalau misalnya aku tetap nunjukin diri aku di saat keadaan aku masih kesel, masih marah, akunya tuh takut kelepasan gitu buat ngomong yang enggak. Terus juga takut akunya gak bisa mengontrol emosi aku. Nah, kalau untuk mengontrol emosi sendiri, apakah Citra ada kesulitan dalam mengontrol emosi yang sedang dihadapi? Kadang iya, kalau misalnya aku ngerasa aku udah gak bisa mengontrol, aku jadi jadi lebih mudian gitu, kayak ditanya sedikit aja kayak kesel gitu, padahal nanyanya tuh nggak yang hal sensitif atau apa. Terus juga aku gak mau ditanya karena takutnya juga malah jadi nangis kayak gitu. Jadi kalau ditanya bisa mengontrol emosi cukup susah sih buat aku. Jadi karena mengontrol emosinya ini agak susah, jadinya lebih terpengaruh ke moodnya gitu ya, lebih ke mood Citranya sendiri gitu. Nah, kalau untuk tadi di awal Citra kan bilang kalau komunikasinya ini kurang gitu ya. Ada gak sih cara Citra atau usaha Citra untuk menyelesaikan komunikasi ini agar lebih baik gitu? Buat sampai sekarang aku belum tahu gitu cara gimana biar aku tuh memperbaiki komunikasi aku sama bapak aku gitu. Kadang aku udah coba ngalah buat terus-terusan coba lagi juga tetap kayak gitu. Jadi kayak lama-lama aku juga males gitu. Terus juga aku tuh kayak jeleknya aku tuh kadang karena aku digituin sama bapak aku, giliran bapak aku kayak nanya atau ngajak ngobrol kayak gitu, aku tuh ngelakuin hal yang sama gitu kayak yang bapak aku lakuin ke aku kayak gitu. Jadi sampai sekarang aku belum tahu sih gimana cara mengatasi komunikasi aku sama bapakku biar lebih baik. Oke, tadi kan kadang jadi Citra yang terus mengalah gitu. Nah, boleh jelasin lebih lanjut lagi kayak mengalahnya tuh dalam bentuk apa aja gitu antara Citra ke bapak Citra itu? Ngalah apa ya, lebih ke ya udah gitu, kayak aku nerima aja ya, mungkin emang beda, mungkin kayak cara ngobrol bapak aku sama ke adik aku tuh mungkin beda. Terus juga aku ngalah di sini tuh kayak lebih ke ya udah menerima aja gitu, kayak mau komunikasi aku sama bapak aku kayak gimana juga ya udah aja, mungkin emang udah harusnya kayak gitu. Terus juga ya nerima aja gitu, kayak lebih ya udahlah, kalau misalnya kejadian kayak gitu lagi juga aku udah lebih terbiasa, cuma emang masih sedikit keganggu aja gitu karena ngaruh ke mood aku juga. Oh, jadi Citra tuh lebih ke menerima aja gitu ya atas perlakuan bapak Citra ke Citra gitu. Tapi apakah dengan mengalah ini Citra menganggap bahwa adalah penyelesaian yang terbaik atau tidak? Enggak sih kayaknya, karena aku juga masih sering ngelakuin hal yang sama kayak bapak aku. Jadi kayak
aku ngerasanya aku sama bapakku tuh sama aja gini kayak gitu. Jadi aku emang kayaknya harus memperbaiki komunikasi lagi gitu dengan cara meminta bantuan mama aku, mungkin kayak tolong bilangin ke bapakku kalau misalnya aku tuh sakit hati loh kalau misalnya aku ngajak ngobrol tuh gak dijawab, tapi di menit selanjutnya giliran ada aku yang ngajak ngobrol tuh kayak bapak aku ngerespon-respon aja kayak gitu. Oke, tadi Kak Citra bilang lebih ke sakit hati kan yang lebih itu. Nah, sakit hati ini ada di taraf seperti apa sih kalau yang sedang Kak Citra rasakan? Karena udah sering ngalamin gitu ya, jadi kayak emang sih sakit hati, cuma nggak yang sampai gimana-gimana banget, karena akunya udah sering ngalamin kayak gitu. Jadi kayak ya ya udah aja lah ya, ya mungkin emang sifat bapak aku kayak gitu, cuma aku nggak nerimanya tuh karena perbedaan sikap bapak aku ke aku dan adik aku. Jadi lebih besarnya tuh ketidakterimaan gitu ya antara sikap bapak ke adik dan bapak ke Citra, karena itu ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Nah, selain itu ada gak sih cara Citra apa ya usaha untuk selain menyelesaikan lewat komunikasi, ada hal lain gak yang membantu Citra untuk memperbaiki komunikasi ini? Sampai sekarang sih nggak ada, dan aku tuh karena mengantisipasi kemarahan aku terus juga rasa sedih aku kalau misalnya aku apa ya ngajak ngobrol atau apa gak direspon tuh, aku lebih milih buat ya udah via chat aja kayak gitu. Jadi kayak aku gak ngelihat bapak aku gak ngerespon, jadi kayak ya udah yang penting apa ya kayak ya udah lebih baik aku gak usah ngelihat bapak aku langsung gak ngerespon aku, jadi aku lebih mending buat di chat aja kayak gitu. Oke, kalau dalam komunikasi sendiri Citra ini lebih enak secara langsung atau lewat HP, handphone gitu? Kalau misalnya sekarang karena aku selalu dapat respon yang kayak gitu, jadi aku lebih suka buat berkomunikasi sama bapak aku tuh di chat dibanding secara langsung gitu. Karena kalau misalnya langsung aku bisa melihat langsung bapak aku cuek gak ngebalas aku kayak gitu. Kalau misalnya di chat gak dibalas juga kayak ya udah, karena aku gak ngelihat bapak aku jadi kayak gak sesakit hati itu gitu. Oke, karena dari tadi tuh Citra tuh lebih dominan untuk mengabaikan gitu ya, kayak menyaudahkan aja perasaan dari Citra. Nah, tapi Citra sendiri pernah berpikir gak sih kalau dengan Citra mengabaikan perasaan Citra sendiri ini tuh gak baik buat kedepannya? Ngerasa, karena kayak aku juga ngerasa kalau misalnya aku sakit hati kayak gitu aku selalu mendem sendiri gitu, kayak gak pernah aku ngasih tahu mama aku, ngasih tahu bapak aku, jadi kayak aku lebih mendem sendiri aja, dan akhirnya tuh ketumpuk-tumpuk gitu emosi aku tuh, kayak emosi marah karena ini karena itu, jadi ketumpuk dan akhirnya tuh bikin aku capek sendiri. Oke, nah karena emosi yang campur aduk ini kan pasti akan mengganggu mood Citra sendiri gitu ya. Nah, bagaimana cara Citra mengkoordinasi perasaan yang campur aduk ini gitu? Apa ya, sejujurnya belum tahu sih cara aku harus kayak gimana gitu kalau misalnya perasaan aku tuh udah ketumpuk kayak gini. Cuma kayak aku nyari apa ya, nyari kesenangan aja gitu di luar, karena kalau misalnya di rumah juga tetap aja kayak sendiri lagi, terus juga ingat lagi kayak gitu. Jadi aku lebih milih buat nyari kesenangan aja gitu di luar dengan ketemu teman kayak gitu. Oke, jadi Citra tuh mengalihkan perasaan sedih, marah, dan lain-lain tuh untuk mencari kesenangan gitu ya. Nah, kalau dengan Citra mencari kesenangan itu apakah sedikit membantu untuk mengalihkan perasaan-perasaan yang lebih negatifnya? Membantu banget, karena kayak seenggaknya aku bisa ngelupain gitu apa hal yang bikin aku marah, apa hal yang bikin aku sedih, dengan cara
main sama teman-teman. Terus juga kalau misalnya gak main sama teman-teman ya udah aku kayak keluar sendiri juga, itu lumayan mengalihkan hal-hal sedih, hal-hal marah kayak gitu. Oke, nih kalau boleh saya tahu, bisa gak kalau Citra mencoba untuk berkomunikasi langsung gitu kepada Bapak Citra untuk lebih bisa memperbaiki komunikasinya, bagaimana nih solusi yang baiknya untuk menyelesaikan antara Citra dan Bapak Citra? Sebenarnya aku mau sih, aku pengen coba gitu buat buat kasih tahu bapakku apa hal yang bikin aku marah karena dia tuh, karena mungkin selama ini bapak aku tuh taunya aku kesel, aku marah, aku sedih tuh dari mama aku gitu, gak langsung dari omongan aku sendiri. Jadi sekarang aku tuh kayak pengen coba buat aku yang ngomong sendiri gitu, siapa tahu akan ada perubahan buat kedepannya kayak. Oke, berarti dalam diri Citra tuh ada kemauan gitu ya untuk mencoba. Nah, kalau untuk dengan Mama, apakah sudah ada obrolan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Bapak ini? Belum sih, belum ada. Oke. Nah, tadi sebenarnya fokus dari permasalahan yang Citra alami ini kan lebih ke komunikasinya gitu ya. Nah, apakah dengan permasalahan komunikasi ini menjadi interaksi antara keluarganya jadi berbeda atau tidak? Berbeda sih, dan aku juga yang paling jarang buat ikut nimbrung obrolan. Jadi kayak mama, bapak sama adek tuh lebih sering ngobrol dibandingkan aku. Dan di rumah juga aku tuh lebih sering sendiri aja gitu di kamar, kayak aku keluar kalau misalnya makan, ke kamar mandi kayak gitu. Aku jarang ikut kumpul buat ngobrol kayak gitu sih, makanya ada perbedaan gitu. Oke. Nah, seperti yang telah saya sampaikan, coba Citra untuk mengobrolkan langsung gitu ya dengan Bapak Citra bagaimana cara menyelesaikan permasalahan komunikasi ini gitu. Nah, ada lagi gak usaha yang mau Citra lakukan untuk memperbaiki ini? Aku pengen coba buat gak harus mendem sendiri gitu, kayak gak harus aku harus sendiri terus di kamar, terus juga aku gak harus mendem emosi aku sendiri. Aku pengen coba seenggaknya ke mama, atau gak ke mama dulu deh, aku buat ngungkapin emosi-emosi aku gitu, apa yang bikin aku kesel, apa yang bikin aku marah, apa yang bikin aku senang. Aku tuh pengen aku bisa ngungkapin itu semua kayak gitu. Jadi gak akan ada emosi yang aku pendam yang akhirnya numpuk lagi kayak gitu. Jadi kayak aku pengen coba lebih terbuka lagi gitu. Oke, jadi secara keseluruhan tuh sebenarnya permasalahan Cita karena ada di komunikasi gitu ya. Jadi Cita tuh selalu memendam perasaan emosi marah, iri, kecewa gitu ya. Nah, tapi di sini juga Citra ada usaha gitu ya, mau usaha untuk memperbaiki komunikasi Citra dengan Bapak Cita sendiri gitu ya. Cita juga akan mengungkapkan perasaan-perasaan apa saja yang Citra ingin sampaikan kepada Bapak Citra. Nah, untuk sejauh ini ada perasaan lain yang belum Citra sampaikan atau mau sampaikan? Kayaknya udah sih, karena menurut aku itu yang lebih ngeganggu aktivitas aku sehari-hari, karena kayak emosi dari rumah tuh kadang kebawa gitu keluar. Oke, jadi Citra sekarang kan sudah menemukan gitu ya solusinya dengan Citra mau menyelesaikan langsung gitu ya, apakah melalui face to face atau nanti mengobrol berdua gitu ya secara langsung agar permasalahannya itu dapat segera terselesaikan langsung dengan Bapak Citra. Nah, sebelumnya ada yang masih ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah sih, cukup. Udah. Nah, sekarang bagaimana perasaannya setelah menceritakan semuanya tentang permasalahannya? Cukup lega sih, karena ini yang aku udah pendem gitu dari lama, kayak aku gak cerita ke siapa-siapa. Terus juga udah banyak ketumpuk gitu rasa kesel aku, rasa marah aku. Jadi setelah sekarang aku konseling dan ceritain semua apa yang bikin
aku marah, apa yang ngeganjel, apa yang emosi apa yang numpuk, jadi ngerasa lega aja gitu, bisa ngungkapin itu semua. Oke, jadi perasaannya lumayan agak berkurang gitu ya, rasa itunya apa sedihnya, jadi karena udah lebih lega lagi. Tapi masih ada rasa kebingungan sendiri nggak? Kayaknya enggak sih, aku udah tahu aku harus kayak gimana, aku harus coba kayak gimana buat memperbaiki komunikasi aku di keluarga. Oke, bagus, berarti Citra udah bisa mengrecognize gitu ya, apa sih yang harus Citra lakukan nanti ke depannya untuk dapat lebih memperbaiki komunikasi antara Citra dengan Bapak Citra. Oke, sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, konseling sesi hari ini dicukupkan. Terima kasih karena Citra sudah terbuka, sudah mau menyampaikan semua perasaannya, sudah mau meluapkan semua rasa-rasa sedihnya, rasa kecewa dari awal sampai akhir kepada saya. Sekali lagi saya juga sampaikan bahwa kerahasiaan data Citra itu akan aman, ada di saya. Kalau gitu sebelum penutupan ada yang bertanyakan? Nggak ada. Oke, terima kasih ya untuk sesi hari ini. Citra bisa datang kembali jika ada yang ingin disampaikan atau ingin lebih lanjut ditanyakan kepada saya. Baik. Oke, terima kasih.